Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Ian Rahman. Saudara, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan peran bea cukai akan tetap sama meski sejumlah komoditas ekspor akan dilakukan oleh Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI. Purbaya bilang belum ada perintah Presiden untuk menghilangkan fungsi bea cukai. Menurut Purbaya, bahkan Presiden Prabowo Subianto berniat untuk memperkuat bea cukai, yakni dengan pembenahan kinerja serta pencopotan jabatan petinggi yang dianggap tidak bisa bekerja. Seperti biasa, bedanya apa emang? Kan itu kan pelaporan segala macam ke sana nanti ya dia yang melakukan trading, tapi kan ekspor impor yang meriksa bea cukai kan masih. Jadi bukan berarti fungsi bea cukai hilang. Jadi ada yang bilang seperti itu, tapi saya belum pernah dapat petunjuk Bapak Presiden tentang itu, dan Presiden sebenarnya belum pernah mendiskusikan itu ke depannya. Justru dia bilang kan kita perkuat bea cukai. Berarti masih sama nih, Pak? Masih sama, tapi akan diperbaiki lagi seperti dalam pidato Bapak Presiden itu. Kalau nggak becus katanya kepalanya mesti dicopot kan itu. Saudara, kebijakan ekspor SDA satu pintu tak luput dari sorotan sejumlah lembaga pemeringkat yang memberikan peringatan akan risikonya. Warning itu datang dari dua lembaga pemeringkat internasional, yakni Moody's dan juga S&P, di mana Moody's menilai sentralisasi ekspor bisa berdampak negatif bagi perusahaan tambang karena pasar berisiko jadi kurang fleksibel akibat kontrol negara yang semakin besar. Sementara S&P menyoroti beberapa hal seperti tenggat waktu implementasi yang terlalu singkat justru meningkatkan risiko gangguan perdagangan. Arus ekspor yang sudah berjalan berpotensi terganggu, terutama jika BUMN tunggal belum siap secara operasional. Kemudian yang kedua, indikator tekanan ke ekspor dan neraca pembayaran juga jadi sorotan karena jika gangguan terjadi, ekspor dan penerimaan devisa bisa tertahan. Ini langsung berdampak ke penerimaan pemerintah dan neraca pembayaran Indonesia. Selain itu, S&P juga menyebutkan faktor-faktor ini menciptakan ketidakpastian lebih besar terhadap prospek peringkat kredit Indonesia. Kalau perubahan kebijakan ini menurunkan kepercayaan bisnis, investasi pun bisa ikut terdampak. Ada 3 komoditas utama, Saudara, yaitu minyak kelapa sawit, batu bara, dan juga paduan besi atau ferroalloy. Dalam pidatonya di DPR, Presiden bilang ketiga komoditas ini menghasilkan devisa sebesar 65 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.100 triliun rupiah per tahun 2025. Dengan rincian 23 miliar dolar Amerika Serikat untuk minyak kelapa sawit atau setara 409 triliun rupiah, batu bara 30 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 533 triliun rupiah, dan paduan besi atau ferroalloy sebesar 12 hingga 16 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 213 hingga 287 triliun rupiah. Saudara, peraturan ekspor SDA satu pintu jadi sorotan lembaga pemeringkat dunia Moody's dan juga S&P. Seberapa relevan kekhawatiran petani dan pengusaha sawit serta lembaga pemeringkat internasional ini terhadap skema baru yang harus melalui Danantara Sumber Daya Indonesia? Kompas Bisnis tanya langsung kepada Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Profesor Rahma Gafni. Prof. Gafni, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, Mas Yan. Kabar baik, alhamdulillah. Prof, terkait tadi yang saya bahas sebelumnya, pertama tentu kita apresiasi terlebih dahulu niat baik dari pemerintah yang ingin menyelamatkan devisa negara dari praktik-praktik curang, under invoicing yang selama ini telah merugikan hingga lebih dari 15.000 triliun rupiah dalam 3 dekade. Namun pertanyaannya, Prof, kalau permasalahannya di under invoicing dan juga transfer pricing, menurut Anda apakah membentuk BUMN baru adalah solusi atau justru seharusnya benahi dulu sistem yang sudah ada sekarang? Ya, pertama saya harus mengapresiasi dulu sama pemerintah bahwa langkah pemerintah ini, Mas Yan, untuk mendirikan DSI sebagai single gatekeeper ekspor ini sebenarnya memang dipicu oleh akumulasi kerugian negara gitu ya, akibat underground ekonomi. Salah satu di dalam indikator underground ekonomi itu adalah
praktiknya under invoicing. Tapi kan tidak hanya pada under invoicing aja, tapi ada corruption, ada illegal logging, ada illegal fishing, ada premanisme. Pokoknya lengkap lah, komplit gitu loh Mas Yan. Nah, tentunya di dalam praktek under invoicing ini bahwa pemerintah itu menerima laporan nilai ekspor itu lebih rendah dari harga pasar, dan juga ada transfer pricing yang telah lama menjadi lubang hitam memang dalam neraca perdagangan kita. Nah, memang Mas Yan, selama ini penyakit kronis dalam ekosistem perdagangan luar negeri itu memang berada pada ego sektoral. Ya, nah kebijakan ekspor ini sebenarnya seringkali tumpang tindih Mas Yan, dan terjadi apa ya apa namanya terfragmentasi gitu ya di antara berbagai kementerian, dan juga lembaga-lembaga yang mulai dari apa yang saya lihat contohnya misalnya Kementerian Teknis, terus terus juga otoritas perdagangan, terus hingga lembaga pembiayaan ekspor itu sendiri. Nah, akibatnya memang para pelaku usaha ini sering terjebak dalam labirin birokrasi ya yang tidak efisien, artinya terkotak-kotak gitu, Mas. Nah, ini adalah mungkin juga bisa terjadi koordinasi yang lemah, dan juga strategi pasar yang berjalan sendiri-sendiri gitu, Mas. Nah, memang secara teoritis Mas Yan, mengkonsolidasikan kekuatan ekspor ke dalam DSI ini atau ke dalam Danantara ini sebenarnya adalah jawaban logis untuk menciptakan satu pintu yang kokoh dan juga kompetitif di kancah global gitu ya. Namun Mas Yan, di balik janji efisiensi tersebut itu sebenarnya membayangi sebuah risiko sistemis gitu ya, yang tidak kalah hemat saya sangat mengkhawatirkan, yaitu adalah ancaman monopoli dan juga adanya sentralisasi kekuasaan ekonomi. Nah, kenapa? Karena menyatukan fungsi pembiayaan, manajemen investasi, dan eksekusi ekspor dalam satu payung besar itu sebenarnya Mas Yan itu menciptakan entitas yang dominan, artinya too big to fail. Nah, kekhawatiran inilah Mas Yan bukan tanpa alasan sebenarnya. Sebenarnya kalau saya lihat, walaupun kalau kita lihat ya tanpa mekanisme check and balance yang ketat misalnya gitu ya, terus juga badan ini juga berisiko menjadi monster birokrasi hemat saya Mas Yan, yang juga monster birokrasi yang baru dan kaku sekali, rigid gitu. Nah, ini adalah rentan terhadap apa? Yaitu terhadap konflik kepentingan antara misi komersil dan pelayanan publik, serta juga di sini berpotensi juga mematikan fleksibilitas pasar yang selama ini itu digerakkan oleh sektor swasta Mas Yan. Nah, memang yang saya lihat ada beberapa masalah fundamental Mas yang saling berkelindan di sini. Pertama adalah mengenai dualisme kepentingan. Nah, di sini pertama muncul Mas Yan dari apa ya yang saya amati itu struktur Danantara itu sendiri ya. Mohon maaf. Jadi begini, sebagai badan pengelola investasi ya yang juga memegang kendali ekspor satu pintu ini atau DSI ini, ada garis yang kabur Mas antara fungsi pemerintah sebagai regulator. Kalau fungsi pemerintah sebagai regulatornya apa? Penjaga gawang devisa kan. Nah, dan juga ada fungsi sebagai operator Mas. Ini kalau fungsi operator ini adalah entitas bisnis yang mengambil profit gitu Mas Yan. Nah, bagi pengusaha ini tentunya dapat menciptakan ketidakpastian. Apakah DSI itu hadir untuk membantu efisiensi nasional misalnya, atau justru menjadi kompetitor yang mengambil porsi margin pengusaha. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang saya lihat itu adalah tumpang tindih aturan. Jadi sebelum ada DSI, urusan ekspor ini sudah melibatkan banyak tangan Mas Yan. Artinya ada Kementerian ESDM ya dengan sistem EPNBP-nya gitu ya. Ada Kementerian Perdagangan, ada Bea Cukai kisahnya ya. Hingga juga termasuk di dalamnya Bank Indonesia untuk DHE-nya Mas. Nah, memasukkan DSI di tengah-tengah sistem yang sudah ada ini sebenarnya bukan menggantikan sepenuhnya, tapi menambah lapisan baru yang seringkali Mas Yan ini adalah justru memperumit birokrasi ketimbang penyederhanaannya. Itu hemat saya sih gitu ya. Jadi ini yang membuat proses terasa secara administratif gitu, secara administratif artinya kurang fleksibel dan kurang efisien. Nah, yang ketiga,
ini masalah akurasi data dulu, Mas. Jadi yang saya lihat itu akurasi data di hulu, Mas Yan. Jadi praktek under invoicing dan transfer pricing ini sebenarnya terjadi karena ada data produksi di tambang atau di hulu itu seringkali tidak sinkron dengan data di pelabuhan atau di hilirnya, Mas. Oke. Jadi jadi jika DSI ini hanya membenahi sistem itu di pintu keluar atau ekspornya tanpa membenahi akurasi data produksi dan pengawasan di lokasi tambang, maka lubang hitam itu hanya akan berpindah tempat, bukan hilang, Mas Yan. Seperti itu. Nah, Jadi tentunya ya, oke, silakan. Silakan, Prof, lanjutkan. Ya, jadi gini, jadi ada risiko shock tambahan, Mas. Jadi kalau saya lihat sebenarnya langkah ini sangat berisiko dan juga akan memperburuk keadaan di mana kita sekarang mengalami suatu tekanan nilai tukar rupiah yang cukup dalam. Pertama adalah pada sentimen sentimen investasi. Jadi saat investor global itu sedang mencari keamanan atau safe haven buat aset-asetnya, maka perubahan aturan main yang radikal ini seperti single gate ekspor ini bisa dianggap sebagai peningkatan risiko regulasi di Indonesia. Nah, ini sebenarnya yang dapat membuat investor berpikir ulang untuk masuk ke sektor tambang dan hilirisasi seperti itu. Yang kedua, Mas Yan, beban operasional yang ada di tengah tekanan sekarang. Karena saya lihat ya, Mas Yan, perusahaan tambang saat ini kan sudah menghadapi kenaikan biaya logistik dan juga energi gitu ya, akibat ketegangan global, akibat krisis energi. Maka penambahan biaya transaksi atau birokrasi dari DSI ini bisa menekan margin keuntungan mereka di titik kritis, Mas Yan. Sehingga di sini nanti akan mengganggu rantai pasok, Mas. Jadi memang dunia ini sedang sensitif gitu loh, Mas Yan, terhadap supply energi dan mineral seperti nikel untuk baterai dan sebagainya. Maka jika isi ke DSI ini mengalami kendala teknis, saya yakin sistem IT ini kan pastinya ada suatu kendala, error atau hambatan administratif dan sebagainya. Ini bisa mengganggu jadwal pengiriman global dan merusak reputasi Indonesia sebagai pemasok yang andal, Mas Yan. Oke, banyak pertanyaan dari pengusaha tentunya terkait dengan bagaimana regulasi dan juga kepastian terkait dengan peraturan ini, termasuk tadi seperti Prof. Gafni bilang soal fleksibilitas begitu. Tapi sebelum kita membahas ke sana, kita bicara dulu, Prof, kalau peraturan ini sukses misalkan, jika skema ini betul-betul berjalan dan juga berhasil, seberapa besar akan berkontribusi terhadap pendapatan negara dan juga pertumbuhan ekonomi? Gini, Mas, jadi gini, membuat suatu kebijakan itu tidak bisa dalam jangka pendek itu langsung sukses, Mas. Jadi apalagi di sini adalah agak rumit, Mas, gitu, Mas Yan. Kenapa kalau saya bilang agak rumit? Karena kebijakan itu kan harus dibuat dulu, Mas, dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sedangkan DSI itu kan jangka panjang. Nah, kalau kita mengejar target pada pertumbuhan ekonomi 8% untuk tahun 2045 nanti, itu untuk beberapa tahun ini misalnya, ini saya kira kurang efektif gitu ya. Walaupun memang keinginan pemerintah itu ingin memasukkan devisa yang sangat besar kepada Indonesia gitu, Mas, karena selama ini ditengarai bahwa banyak sekali eksportir yang nakal. Tapi kuncinya begini, Mas, saya kira gini, tidak semua eksportir nakal, ya. Kenapa kok pemerintah ini tidak mengajak dulu para eksportir duduk bersama seperti itu? Nah, menyampaikan bahwa ingin mempunyai kebijakan seperti ini. Nah, terus menyampaikan juga kepada eksportir bahwa saya punya kepastian hukum yang tentunya ini bisa dipercaya untuk Anda, bahwa birokrasi saya ini akan memberikan fleksibilitas dan sangat simpel, tidak akan menghambat ekspor Anda, tidak akan menghambat pembayaran kredit Anda kepada bank misalnya. Karena kita tahu kan, Mas Yan, sektor pertambangan ini kan banyak kredit ke perbankan, Mas. Nah, saya khawatirkan nanti kalau misalnya pemerintah ini terganggu dalam proses administrasinya, maka ini para pelaku usaha di tambang ini dia tidak akan bisa membayar cicilannya kepada perbankan, dan ini juga akan mengganggu pada NPL perbankan juga, Mas. Kalau ini tidak terkendali dengan baik, tidak direncanakan dengan baik. Nah, hemat saya sebenarnya dalam jangka pendek dan menengah ini pemerintah itu memberikan suatu nafas dulu kepada pelaku usaha bahwa
ini adalah kondisi yang kurang baik terhadap terutama domestik kita karena ada tekanan terhadap rupiah yang luar biasa. Dan kedua, memberikan kepercayaan dulu kepada investor bahwa Indonesia ini dalam jangka panjang akan memperbaiki semuanya mulai dari penegakan kepastian hukumnya, yang kedua itu adalah teknokrasinya, yang ketiga itu adalah meritokrasinya seperti itu. Sehingga nanti ini yang akan dibaca oleh market, kredibilitas Indonesia dulu. Nah, sehingga ini tidak terjadi suatu apa istilahnya external shock yang luar biasa terhadap kita, Mas. Nah, kalau misalnya dalam pemasukan tadi Mas Ian itu menanyakan seberapa besar, ya kalau memang ini dalam jangka panjang diseriusin, ya Mas, dan juga ada suatu konsultasi publik dulu kepada para pelaku usaha dan juga memberikan suatu gambaran dulu, mengajak dulu para tokoh dan sebagainya kepada para ekonom dan sebagainya juga untuk memberikan masukan-masukan secara komprehensif dan bagaimana juga secara teknis mengenai juga apa namanya dikaji secara komprehensif juga menggunakan para ahlinya juga Mas Ian, sehingga nanti mempersiapkannya itu lebih bagus gitu daripada sekarang mendadak-mendadak, karena juga masa transisi ini juga tidak cukup waktunya Mas untuk bagaimana juga para pelaku usaha tambang maupun sawit ini bisa langsung tune in ke dalam peraturan yang baru ini. Kenapa? Berarti Karena kita harusnya ada dulu kajian-kajian secara akademik seperti itu Mas Oke, Ian. berarti persiapan matang itu perlu dilakukan, namun ini sudah terlanjur, PP-nya dirilis begitu dan juga DSI juga sudah dibentuk dan juga tadi Prof. Gami bilang bahwa yang utamanya juga adalah kredibilitas Indonesia di mata investor ini harus dikedepankan. Namun dengan adanya skema baru ini sebetulnya secara sederhana siapa sih yang diuntungkan dan siapa juga yang rugi. Namun kita bahas selesai jeda ya Prof, tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, kita lanjutkan perbincangan soal peraturan ekspor SDA satu pintu yang jadi sorotan lembaga pemeringkat dunia Moody's dan juga S&P. Bersama Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Erlangga, Profesor Rahma Gafni. Prof. Gafni, kalau dari sisi risiko, tadi kita sudah membahas panjang lebar. Sebetulnya apa yang akan dihadapi jika memang sistemnya belum matang dan regulasinya belum jelas betul? Karena kekhawatiran banyak pihak adalah akan seperti apa semua ini berjalan, bagaimana nantinya koordinasi antara pengusaha dan juga buyer melalui DSI, apakah DSI ini yang nantinya memegang daftar pembeli global yang selama ini dipegang oleh pengusaha ataupun swasta. Nah ini semua kan belum clear betul begitu. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum jelasan ini, apa yang akan dihadapi sebetulnya Prof? Jadi begini Mas Ian, kalau yang saya tahu ya, bahwa tantangan dari implementasinya sebenarnya gitu ya, karena kebijakan ini kebijakan yang menurut hemat saya itu terlalu terburu-buru dalam kondisi yang memang kondisi kita yang tertekan. Jadi sebenarnya kurang tepat dalam momentum saat ini. Nah, pertama adalah mengenai risiko birokrasi tersebut dan juga mengenai kecepatan. Jadi ada efisiensi gap gitu loh Mas. Nah, memang eksportir yang sekarang dialami eksportir itu adalah khawatir DSI ini akan menjadi suatu lapisan birokrasi yang baru yang juga adalah memperlambat proses pengapalan. Nah, dalam bisnis komoditas ini keterlambatan pengiriman itu kan sebagai lead time-nya ya Mas, atau akan berujung pada biaya demurrage ya yang sangat mahal gitu. Jadi sistem digital DSI itu kan juga belum tentu benar-benar matang gitu loh Mas Yan. Jadi ini justru akan mengganggu nanti daya saing ekspor di global gitu. Nah, yang kedua Mas, hubungan kontrak jangka panjang Mas. Nah, ini kan banyak perusahaan tambang itu memiliki kontrak long term antara 3 sampai 5 tahun dengan membeli dari Jepang misalnya, dari Korea, dari China. Maka intervensi DSI ini sebagai perantara baru itu adalah berisiko memicu sengketa hukum internasional. Sehingga ini jika tidak dimitigasi dengan klausul transisi khusus yang kuat, ini juga akan rentan seperti itu. Nah, tapi mungkin Mas Ian, ada juga mitigasi yang harus dilakukan. Bagaimana melakukan penyesuaian misalnya di sisi keuangan, ini kan sangat vital sebenarnya Mas Ian. Karena kan kita ekspor itu kan tidak hanya ngomong, ini aku jual, langsung dari perantara dari DSI ke para pembeli, udah beres, bukan begitu.
Karena di sini kan ada yang namanya payment instruction, kan gitu. Jadi contoh ya Mas, ada kan tambang besar di kita, Antam dan PTBA. Itu kan harus memastikan pembeli luar negeri mereka. Karena mereka mengubah instruksi pembayaran. Kalau misalnya pembeli luar negeri itu mereka mengubah instruksi pembayaran, maka dana yang biasanya masuk langsung ke rekening perusahaan itu, kini jalurnya itu kan dipantau atau dikelola melalui akun yang terintegrasi dengan sistem DSI. Sehingga untuk memastikan DHE parkir di bank domestik. Ini juga sangat rentan seperti itu. Apa sudah siap seperti itu Mas Ian? Nah, kedua, itu ada namanya fasilitas trade finance. Nah, jika perusahaan itu memiliki pinjaman yang dijamin oleh piutang ekspor misalnya, nah mereka itu kan harus berkoordinasi dulu dengan bank-bank himbara untuk memastikan bahwa perubahan skema ini melalui DSI akan dianggap sebagai pelanggaran kontrak pinjaman atau covenant seperti itu. Nah, ini yang menjadi suatu bagaimana harus dimitigasi dulu Mas hal-hal yang seperti itu. Karena penyesuaian dokumen bea cukai juga agak ruwet gitu kan. Terus juga adanya suatu renegosiasi dan amandemen kontrak juga ruwet gitu Mas Ian. Termasuk juga bagaimana kita juga harus juga ada mitigasi risiko yang jelas gitu ya Mas Ian, karena memang nanti juga laporan-laporan keuangan ini yang juga harus bagaimana ke depan langsung bisa tune in. Jadi tidak menghambat kendala dari bagaimana si eksportir ini dalam arus cash flow-nya seperti itu Mas Ian. Nah, ini yang dikhawatirkan seperti itu. Dan memang kalau kita lihat kalau dari sudut pandang fiskal dan perbankan Mas Ian, kebijakan DSI ini kan sebagai obat yang dosis tinggi gitu ya. Kenapa dosis tinggi gitu? Pemerintah ini kan tahu ada penyakit kronis gitu ya, ada kebocoran devisa gitu. Tapi obat yang diberikan DSI satu pintu ini kan memiliki efek samping gitu Mas Ian. Efek samping itu agak keras terhadap iklim investasi dan kepastian hukum Mas Ian. Seperti itu. Ya. Berarti birokrasi yang semakin ruwet juga mungkin dikhawatirkan oleh para pengusaha ini. Namun kalau pertanyaan sederhananya, Prof, seperti saya sebutkan tadi sebelum menuju ke segmen ini, dengan diberlakukannya ekspor SDA satu pintu, sebetulnya siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan, termasuk berbicara soal nasib para petani sawit kecil? Ya, betul Mas. Yang saya sedih sekarang petani sawit kecil Mas Ian. Karena kita tahu petani sawit ini yang dirugikan dulu ya Mas Ian. Petani sawit kecil itu kan dia apalagi yang swadaya, dia itu tidak mempunyai modal yang rigid. Tidak ada modal yang dia bisa genggam pada saat dia menjual dan dia bisa langsung buat modal kembali, akhirnya jatuh ke rentenir Mas. Nah, kemarin aja sejak pengumuman DSI itu dilakukan oleh pemerintah, kebijakan itu dilakukan oleh pemerintah, harga sawit untuk petani kecil langsung anjlok. Kenapa? Karena petani besar ini kan sudah langsung menghentikan produksinya Mas Ian gitu. Nah, kan ini kalau yang swadaya itu kan saling memenuhi lah gitu Mas Ian. Nah, tapi Mas Ian, yang saya lihat memang bagaimanalah ini pemerintah jangan menjadi suatu ketakutan tersendiri kepada para rakyatnya sendiri gitulah ya. Karena rakyat kecil ini Mas Ian, terutama petani-petani swadaya itu yang ada di Indonesia cukup besar, terutama di Sumatera Mas Ian. Dan itu memang kehidupannya itu kehidupan ekonominya dari sawit. Jadi kalau ini mengganggu arus produksinya petani kecil terhadap bagaimana dia menyetor hasil panennya itu kepada penjual misalnya dan sebagainya, kepada konsumen misalnya. Dan itu yang hemat saya pemerintah harus mungkin juga mengecualikan gitu Mas Ian. Jadi mungkin aturan ini jangan langsung digebiah-uyah pada semuanya. Jadi ada pertolongan kepada para petani kecil. Artinya apakah petani kecil ini diberikan insentif atau bagaimana seperti itu Mas Ian. Nah, sedangkan kalau pihak yang diuntungkan itu pastinya ada Mas Ian, investor besar, korporasi gitu kan. Itu kan mereka mendapatkan alternatif pendapatan dana dengan imbal hasil yang atau yield-nya yang seringkali lebih tinggi daripada deposito konvensionalnya Mas Ian. Karena dengan tingkat risiko yang tetap rendah karena diterbitkan atau dijamin oleh otoritas moneter, maka dia akan terus mempunyai suatu keuntungan yang luar biasa. Dan di sini bank juga pastinya likuiditasnya melimpah. Nah, termasuk juga bagaimana
otoritas moneter sebagai penerbit misalnya di sini dengan adanya ini tentunya ini kan sangat efektif gitu ya untuk menarik likuiditas dari pasar untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Saya kira itu kelebihannya Mas Yan. Oke, berarti artinya banyak sekali sebetulnya yang perlu dipikirkan, ada untungnya, ada ruginya tadi disebutkan oleh Prof. Gafni, termasuk yang harus dipikirkan oleh pemerintah bagaimana nasib dari petani kecil ini yang harus tetap dipikirkan karena jumlahnya juga tidak sedikit begitu. Bahkan terpantau hingga saat ini harga sawit di tingkat petani itu sudah sangat rendah begitu, anjlok dibandingkan sebelum dirilis terkait dengan peraturan yang baru ini. Semoga memang ini bisa menjadi solusi bersama, termasuk memikirkan bagaimana nasib dari petani kecil ini. Terima kasih Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Profesor Rahma Gafni atas penjelasannya di Kompas Bisnis hari ini. Sehat selalu, Prof. Terima kasih Mas Yan.